Shalom. Umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena detik ini kita dipersekutukan bersama dalam kebaktian Minggu pertumbuhan ke-8. Kiranya sukacita dan semangat selalu menggema dalam diri kita di tengah semua upaya pemulihan dari pandemi COVID-19. Berikut beberapa rawatan lisan yang dapat kami sampaikan. Jam kebaktian anak, Bapak Ibu anggota jemaat, simpatisan, para sahabat GKI Madiun yang memiliki anak usia 0-15 tahun, mulai Minggu 7 Agustus 2022, jam kebaktian anak yang semula pukul 8 diubah menjadi pukul 9 untuk semua kelas. Sehubungan dengan hal tersebut, juga dilakukan penyesuaian pembagian yang mengacu pada pedoman pengajaran Sahabat Anak, terbitan Komisi Anak Departemen Pembangunan Gereja GKI SW Jawa Tengah sebagai berikut. 1. Kelas Matius usia 1 sampai dengan usia TK. Yang kedua, kelas Markus kelas 1 SD sampai dengan 3 SD. Kelas Lukas kelas 4 sampai 6 SD. Kelas Yohanes, kelas 7 sampai dengan kelas 9 SMP. Mohon Bapak Ibu, orang tua yang dapat menyampaikan hal ini kepada anak-anak. Serta kiranya semangat pertumbuhan iman anak-anak kita senantiasa terus berkobar dalam mengenal Allah dan kasih-Nya. Pelayanan jemaat anak. Komisi Anak mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari anggota jemaat, simpatisan, dan para sahabat GKI Madiun yang rindu melayani dalam bidang pelayanan anak untuk bergabung sebagai pelayan jemaat anak PCA GKI Madiun. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Erna dengan nomor HP yang tertera pada warta jemaat atau Kak Novi. Mari kita berdayakan talenta dari Tuhan untuk menjadi berkat melalui pelayanan anak ini. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati dengan bersaat hening. Umat diundang berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur atas semua berkat dan kasih yang Ia anugerahkan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam iman, kita percaya Dialah Sang Pemilik kehidupan, Dialah Sang Sumber pengharapan. Dengan syukur kita pujikan, Hai Kristen, nyanyilah. Haleluya, amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian Minggu Pertumbuhan ke-8 ini terjadi oleh karena kasih Allah Tritunggal yang setia memberkati dan menyertai kehidupan kita sekalian. Damai dalam kasih persekutuan Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Sehat semua Bapak Ibu? Puji Tuhan. Ya, meskipun ada yang suaranya serak-serak, ada yang sedikit batuk, pilek, tapi kita bersyukur hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan untuk kembali berada di ruang ragawi ini maupun juga yang mengikuti kebaktian ini secara virtual, dan kiranya setiap kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan membuat kita bersukacita, memuliakan namanya, membuat kita mensyukuri atas segala kasih yang Ia berikan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita merenungkan sebuah tema memiliki tetapi tidak melekat. Nah, sebuah tema yang mungkin kalau kita baca dengan cepat dan sekilas, apa ya maksudnya memiliki tetapi tidak melekat itu. Karena kalimat tema ini adalah sebuah kalimat yang mengajak kita untuk memahami dalam kehidupan kita bahwa apapun yang kita miliki saat ini itu sebetulnya tidak mutlak menjadi milik kita atau tidak melekat sepenuhnya ada dalam kehidupan kita. Karena segala hal yang kita punya itu adalah pemberian dan milik Tuhan yang Ia percayakan dalam kehidupan kita. Sehingga melalui tema memiliki tetapi tidak melekat ini kita diajak untuk memiliki fokus kehidupan kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi hidup yang kita jalani. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi sumber segalanya dan Tuhanlah sang pemilik dan penguasa kehidupan kita yang selalu memelihara dan memimpin langkah diri kita. Sehingga iman kepada Tuhan jadi sebuah iman yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh dalam keberserahan terhadap kehendak-Nya. Dan mari bersama kita mendasari tema kita dengan membaca dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ini kita buka kitab kita, sudah saya kasih. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 saya akan membacakan untuk kita semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itulah iman kepada Tuhan. Dan bila dengan iman itu kita belajar berserah penuh dalam cinta kasih dan kehendak Allah. Dan saat ini saudara-saudara kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita memasuki keheningan doa secara personal dan pengakuan dosa akan saya akhiri dalam doa secara komunal. Kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, kesaksian penulis surat Ibrani tadi mengajak kami untuk memahami bahwa iman menjadi sebuah cara kami hidup berfokus kepada kehendak dan kebenaran-Mu. Dan di dalam iman pula lah kami dapat melihat serta merasakan betapa pemeliharaan cinta-Mu begitu indah mengalir dan membersamai perjalanan hidup kami. Namun kami sadar ya Tuhan bahwa kehidupan kami sepenuhnya belum berfokus kepada kehendak-Mu. Kerap kami lebih senang bertingkah sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kerap kami lebih senang mendasarkan perjalanan kehidupan kami hanya seturut rencana-rencana kami sendiri tanpa mengindahkan apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Ampunilah kami ya Bapa, kalau fokus kehidupan kami belum sepenuhnya berada di dalam kebenaran-Mu. Dan kiranya dalam seluruh perjalanan kehidupan yang akan kami tempuh selanjutnya, di tengah segala godaan dan cobaan dosa yang silih berganti akan menghampiri diri kami, kiranya dengan kasih yang terus Engkau anugerahkan, memampukan kami untuk tetap bisa memperbarui diri, serta terus memfokuskan hidup kami kepada kebenaran-Mu. Karena kami yakin percaya, dalam segala kerapuhan diri kami, kebenaran-Mu adalah kebenaran terbaik yang memandu dan menjadi pedoman hidup kami. Inilah kami, kawanan-kawanan kecil-Mu yang selalu Engkau perhatikan dan pedulikan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah dan kami berdoa hanya kepada Engkau. Amin. Yesus tebuslah segenap dosaku, ku rindu Kau tinggal terus di hatiku, lenyapkan berhala dan musuh kecil, dan basuhlah dagu menjadi bersih. Hatiku kan sejuk bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku supaya berbau padamu. Dosaku membuat hatiku pedih, oh basuhlah dagu menjadi bersih. Hatiku kan sejuk bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Umat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita dalam kerendahan hati dan sedia diperbarui Allah dalam semangat pertobatan, anugerah kasih Allah Tritunggal setia membersamai kehidupan kita, sebagaimana ditulis di dalam Galatia 5 ayat 1 dan ayat 24 sampai 25. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Kita ucapkan salam damai pada sesama dengan berjabat tangan. Ambil dunia beriku Yesus yang setia janjinya, kasihnya pun abadi tak berubah selamanya. Oh betapa luhur mulia, luas lebar kasihnya, tebusannya memberi hidup kekal. Ambil dunia beriku Yesus yang menghibur jiwaku. Ku tetapkan memujinya walau badai menyerbu. Oh betapa luhur mulia, luas lebar kasihnya, sungguh purna tebusannya memberi hidup kekal. Ambil dunia beriku Yesus, ku dambakan senyumnya. Di sepanjang lembaranku, ku dipimpin terangnya. Oh betapa luhur mulia, luas lebar kasihnya, sungguh purna tebusannya memberi hidup kekal. Ambil dunia beriku Yesus, ku pegang terus salibnya, sampai nanti makin nyata ku melihat wajahnya. Oh betapa luhur mulia, luas lebar kasihnya, sungguh purna tebusannya memberi hidup kekal. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau selalu memilih dan memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu, juga kawan sekerja-Mu, di dalam memberitakan kasih di tengah-tengah dunia yang terus membutuhkan penyelamatan, serta membutuhkan sebuah kebenaran-Mu yang memandu dan memimpin dunia ini untuk semakin dekat dan melekat kepadamu. Kami bersyukur kepadamu karena saat ini kami kembali memiliki waktu bersimpuh di dalam kaki kasih-Mu untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya kekuatan dan hikmat-Mu yang akan memandu setiap hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami apa yang Engkau sabdakan, juga menghidupi dan melakukannya
sekaligus menjadikannya sebagai cerita-cerita yang indah yang akan terus kami ceritakan kepada sesama, bahkan kepada semesta. Tolonglah hamba-Mu ini, biarlah dalam segala kerapuhan diri dan keterbatasannya, ia mampu membawakan dan menguraikan sabda-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan di kesempatan hari ini diambil dari Injil Lukas 12 ayat 32 sampai dengan 40. Injil Lukas 12 ayat 32 sampai dengan ayat 40. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan mengawali perenungan kita dengan memujikan sebuah lagu. Minta tolong Pak Awang, bisa di next slide-nya. Nah, kita akan menyanyikan lagu sekolah minggu, lagu anak-anak sesuai kasih dengan judul Jangan Kamu Khawatir. Bisa semua ya lagu ini? Oke, bagi yang bisa silahkan suaranya lebih keras, yang tidak bisa mari kita belajar bersama-sama. Jangan kamu khawatir. Minta tolong Kak Deni. Sedang dipersiapkan musiknya, Bapak Ibu Saudara. Oke. Boleh sekali lagi? Enggak pas saya, enggak pinter Bapak Ibu kalau suruh nembak nada itu. Jangan kamu khawatir. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan piara. Jangan kamu khawatir, bunga di
di padang Tuhan hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga. Sekali lagi, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Tuhan hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, sekarang kata jangan kamunya kita ganti, aku tidak khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Jadi jangan kamunya kita ganti aku tidak khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Tuhan hiasi. Sekali lagi dengan penuh semangat dan sukacita. Aku tidak khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Tuhan hiasi. Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Saudara-saudara, kalau nyanyi lagu ini masih khawatir enggak? Masih khawatir? Ya berarti lagu ini enggak usah dinyanyikan aja ya. Masih khawatir saudara? Padahal kan tadi apa dikatakan? Yang terakhir, aku tidak khawatir akan apa yang aku makan, minum, dan pakai. Tapi kok masih khawatir saudara kasih? Wajar enggak khawatir itu? Wajar. Karena kalau kita memperhatikan pujian ini saudara kasih yang tentu sangat kita kenal sejak kita masih ikut kebaktian anak, mungkin ketika masuk usia pra-remaja dinyanyikan lagi, usia remaja pemuda dinyanyikan, bahkan hari ini kita nyanyikan, mengajak kita untuk melihat bahwa sebenarnya kekhawatiran itu menjadi sebuah hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Sehingga meskipun kita berkata, aku tidak khawatir, waduh besok gimana ya? Isa kerja atau enggak ya? Ada orang lain seperti itu saya kasih. Ketika aku tidak khawatir, Tuhan Bapa di surga memelihara. Loh, nah Tuhan ini aja 2 hari lagi nih tabungan sudah nipis, keuangan lagi buruk, ini bisa enggak ya? Aku bersama dengan keluargaku bertahan hidup. Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan semacam itu, bahkan mungkin kekhawatiran dan kecemasan yang kita alami dalam kehidupan kita, itu menjadi bagian yang memang wajar dialami oleh setiap orang atau oleh setiap manusia. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, aku enggak pernah khawatir, no sense saya kasih. Enggak mungkin. Enggak ada orang yang sama sekali dalam kehidupannya tidak pernah khawatir. Sekecil apapun kekhawatiran itu ada dalam kehidupan seorang manusia, maka ketika ia dengan jujur mengaku dan menyadari bahwa dirinya juga pernah khawatir atau sedang khawatir, itu tandanya orang itu masih beriman kepada Tuhan. Makin bingung atau makin jelas saya kasih? Bingung atau jelas? Nah, kalau diam gini saya bayangkan saudara mungkin bingung. Saya pun juga awalnya bingung. Apa hubungannya kekhawatiran itu dengan iman kita? Ada saudara kasih sangat dekat sekali. Karena kalau kita memiliki perasaan atau memiliki rasa khawatir,
maka pasti akan ada dorongan besar dalam kehidupan kita untuk selalu berserah penuh kepada Tuhan. Karena di dalam konsep iman kita bahwa Tuhan itu adalah sumber pengharapan dan sumber kekuatan kita. Dan dengan keyakinan itu jugalah kita akhirnya mampu mengatakan aku tidak khawatir meskipun khawatir setiap hari. Aku tidak khawatir meskipun hari ini sedang khawatir. Ya karena kita memang menyadari bahwa kehidupan ini penuh dengan dinamika dan membutuhkan sebuah keberanian untuk menghadapinya. Sebab kalau kekhawatiran itu terlalu berlebihan dalam kehidupan kita, maka berapa ratus kali bahkan berapa ribu kali kita nyanyi lagu itu, saudara yang kasih, fokus kita hanya pada kekhawatiran kita, tetapi menghindari Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sejatinya seorang yang khawatir ketika ia ingat bahwa ada Tuhan yang sanggup menolongnya, maka ia akan belajar untuk terus memfokuskan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Sehingga kekhawatiran yang dialaminya ditaruh dalam porsi yang wajar, ditaruh dalam porsi yang secukupnya dalam kehidupannya, menjadi sebuah dinamika yang akan menolongnya untuk terus mengalami hadirnya kuasa Tuhan di dalam kehidupannya, dan rasa khawatir itu juga yang akan membentuk seorang manusia dengan pengalaman-pengalaman kecemasannya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sederhananya, saudara yang kasih dalam Kristus, ketika kita khawatir tentang pekerjaan kita misalnya. Apalagi pandemi ini dampaknya semakin terasa, makin kesini. Di tengah segala upaya kita berpulih diri dalam ekonomi, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan kita masih khawatir, saudara kasih. Bisa enggak ya aku mampu bertahan di tengah kondisi seperti ini? Bahkan mungkin ketika kita masih atau sedang mencari pekerjaan, bisa enggak ya aku dapat pekerjaan yang sesuai dengan kompetensiku, sesuai dengan bidangku, atau minimal aku bisa bekerja dalam kehidupanku. Ketika kita masih berusaha untuk mencari sekolah, kita masih kesana kemari berjuang, ikut seleksi, ikut tes, ikut bermacam-macam pelatihan, ikut bermacam-macam bimbel supaya kita bisa memperoleh sekolah yang kita harapkan. Di sana pasti terselip rasa khawatir, saudara kasih. Tetapi selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka pujian tadi itu akan menjadi sebuah komitmen iman kita. Meskipun aku khawatir, aku tetap percaya bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita. Meskipun aku khawatir, aku bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan karyanya pada bunga-bunga yang ia hiasi. Bunga-bunga yang indah yang menunjukkan Tuhan berkuasa atas semesta dan ia selalu memelihara seluruh langkah kehidupan kita. Dan dengan keyakinan seperti itulah, saudara kasih, maka kita diingatkan untuk senantiasa terus berani melangkah apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Kita diajak untuk terus berani mengambil keputusan, meskipun rasanya berat untuk mengambil keputusan itu, namun bersama dan di dalam Tuhan pasti kita mampu untuk melakukannya. Dan itulah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam teks Injil kita. Kita buka kembali Injil Lukas 12. Kita akan berfokus terlebih dahulu di ayat 32, saudara kasih. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Injil Lukas 12 ayat 32. Sudah ketemu semua? Mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Sekali lagi dengan suara yang nyaring dan tegas kita katakan, kita baca 1, 2, 3. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Perhatikan, saudara kasih, apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Janganlah takut, hai kamu
kawanan kecil. Mengapa kita disebut sebagai kawanan kecil, saudara yang kasih? Karena sejatinya di mata Tuhan kita itu kecil. Mungkin kalau kita itu diteropong dari luar angkasa, saya pernah membaca sebuah artikel ketika manusia itu dilihat melalui satelit atau melalui sebuah kamera satelit dari luar angkasa, itu kayak titik-titik pasir, saudara yang kasih. Sangat kecil sekali. Apalagi di hadapan Tuhan yang berkuasa atas semesta, sangat kecil sekali. Mungkin nggak lagi mikro ukurannya, sampai ukuran nano. Atau mungkin kalau ada ukuran paling kecil lagi, sangat kecil sekali di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, jangan kamu takut, hai kawanan kecil. Karena apa? Karena kita itu selalu diperhatikan oleh Tuhan. Di sepanjang kehidupan yang kita jalani. Di tengah segala kekhawatiran kita, Tuhan itu selalu hadir dan gak pernah absen. Menyatakan kasih dan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Sehingga meskipun kita adalah kawanan-kawanan kecil yang kerap membuat kita mungkin minder dalam menghadapi sebuah permasalahan dalam hidup kita sehari-hari. Atau ketika kita merasa sangat berat untuk menyelesaikan sebuah pergumulan besar yang menghimpit kehidupan kita diingatkan bahwa kita tetap harus berani di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Lagi lebih lanjut Tuhan mengatakan, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saudara-saudara, kita harus hati-hati. Baca kalimat yang kedua di ayat 32 dari Lukas 12 ini. Bukan berarti tiba-tiba dalam galauan kita, Tuhan aku galau nih. Bingung Tuhan gak punya kerjaan. Terus kita baca ayat ini, Tuhan tiba-tiba memberikan sebuah kerajaan atau teritori wilayah kekuasaan yang bisa menolong kita untuk menghidupi kehidupan kita atau berikan sebuah kekuasaan yang besar yang akan menolong kita untuk berkuasa di dalamnya. Enggak, saudara-saudara. Yang dimaksud kerajaan di sini adalah pemerintahan Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Itu yang dibutuhkan oleh setiap orang dalam kehidupannya sehari-hari. Karena dengan damai sejahtera itu akan memampukan seorang manusia untuk menjalani kehidupan itu dengan leluasa. Coba bayangkan atau rasakan kalau misalnya hati kita nggak damai sejahtera. Atau ketika kita misalnya bertengkar atau berkonflik dengan sesama kita. Atau mungkin ketika dalam keluarga kita sedang berkonflik dengan saudara kita. Kalau enggak damai saudara-saudara, enggan rasanya berjalan dengan orang-orang di sekeliling kita. Tapi beda rasanya kalau kita memiliki kedamaian dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan yang silih berganti hadir dan menghimpit kita, kita berani untuk menyelesaikannya. Kita berani untuk memprosesnya menjadi bagian di mana kita menghayati bahwa Allah hadir di sana dan Allah pasti sanggup untuk menolong dan memampukan kita berjalan, bergumul di dalam setiap permasalahan dan pergumulan yang kita alami. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, janganlah takut, menjadi sebuah kalimat yang mengajak kita untuk sadar, ayo kita harus berani dalam menjalani kehidupan kita. Karena setiap hal yang kita hadapi itu terjadi atas setiap izin Allah dalam kehidupan kita. Wah, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan berat dalam kehidupan kita, di sana nggak mungkin Allah nggak hadir. Allah itu sedang hadir. Allah sedang membentuk dan memproses kehidupan kita supaya kita itu semakin dekat dengan Dia dan fokus kita semakin ada di dalam cinta Allah. Karena kalau fokus kita hanya melulu kepada permasalahan atau pergumulan yang sedang kita hadapi, kita nggak akan pernah mampu merasakan apa yang menjadi cinta Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Untuk itulah Kristus melanjutkan di ayat 33 memberikan sebuah contoh yang ekstrim. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah
bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan. Ingat, Yesus sadar, saudara kasih, bahwa salah satu hal yang bisa membuat manusia itu selalu galau, membuat manusia itu kehilangan fokus hidupnya kepada Allah, itu salah satunya adalah harta kekayaan. Saudara-saudara, kalau akhir bulan galau enggak? Ayo jujur. Nah, ini awal bulan saya yakin semangat, saudara. Semangat ya awal bulan ya. Wah, si semangat masih seger-segernya. Coba udah masuk pertengahan, apalagi tanggal-tanggal 20, udah mulai itu. Yang awalnya yang berkata puji Tuhan, jadi berkata tolong Tuhan, cukupkan Tuhan, tolong Tuhan, mampukan untuk bisa tetap bertahan. Dan kalau harta itu bisa menghilangkan fokus kita kepada Tuhan. Karena kalau misalnya kita berbicara bahwa kita berani menghadapi segala pergumulan dan kehidupan kita, apapun situasinya, baik saat kita berkecukupan, berkekurangan, saat kita dalam situasi yang baik maupun tidak baik, ya kita tetap akan konsisten berkata, puji Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Kristus ketika Kristus memerintahkan atau memberikan sebuah contoh, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Ini adalah contoh ekstrim yang mengajak para murid saat itu untuk sadar bahwa sekali lagi fokus kehidupan setiap pengikut Kristus itu hanya Allah sendiri, nggak ada yang lain. Bahkan harta yang kita miliki, kekayaan, tabungan, pekerjaan, karir, bahkan setiap hal yang kita rasakan itu sangat berharga dalam kehidupan kita, nggak bisa mengalihkan fokus kehidupan kita kepada Tuhan. Itu seharusnya yang harus terus kita kerjakan dan kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Karena di sana apa yang dikatakan oleh Kristus di ayat 34 menjadi sebuah nasihat tegas yang mengajak kita untuk sadar bahwa ketika hati kita berfokus kepada Tuhan, maka di sanalah hidup kita berada. Dalam segala hal, ketika kita berfokus pada Tuhan, kita melibatkan Tuhan. Enggak pernah lupa tentang kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi beda kalau fokus kita yang lain. Kita bisa jadi lupa kepada Tuhan dan hanya datang kepada Tuhan kalau butuh saja. Bila sudah merasa aman, sudah berasa di titik puncak, wis gak perlu Tuhan. Tuhan hanya dibutuhkan kalau ada masalah saja. Itu kalau orang yang fokus hidupnya tidak kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, ketika fokus hidup kita hanya di dalam Tuhan, baik ketika kita bersuka, ketika kita lemah, ketika kita kuat, ketika kita sakit, ketika kita ada dalam situasi tertekan, ketika kita berada dalam situasi merdeka, dalam segala situasi dan kondisi apapun, kita tetap terus mengarahkan hidup kita hanya berfokus kepada Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya kita mampu menjaga iman atau fokus kehidupan kita kepada Tuhan? Ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40 dari Injil Lukas 12 ini menjadi cara kita. Dan kalau itu disimpulkan, cuma satu, saudara-saudara kasih, yang kita perlukan, yaitu berjaga-jaga di sepanjang kembara kehidupan kita. Wis, cuman itu tok. Sebenarnya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga fokus iman kita kepada Tuhan. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Ya karena kita harus menyadari ada banyak godaan yang bisa membuat kita lebih memilih sesuatu yang dalam perspektif diri kita itu lebih berharga dibandingkan Tuhan. Tapi ketika kita berjaga-jaga dengan tetap berfokus pada kebenaran Tuhan, berfokus pada cinta Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kita, itu akan menuntun kita untuk dalam hidup kita sehari-hari tetap melangkah hanya di dalam Tuhan.
Dan untuk ada di titik itu, saudara-saudara yang kasih, saya nggak nakut-nakuti ya Bapak Ibu Saudara. Semalam juga ketika di Persekutuan Remaja Pemuda kami berbicara tentang kemerdekaan iman. Menjadi orang yang merdeka dalam iman itu bukan perkara yang mudah. Mungkin bagi beberapa orang mudah untuk dilakukan, tapi banyak orang sulit untuk melakukan hal itu. Karena menjaga fokus itu perlu energi yang besar. Dan kalau energi itu kita bagi kepada hal-hal yang lain dan tidak benar-benar kita fokuskan kepada kasih Tuhan, maka pasti energi kita akan cepat habis. Oleh karena itu, saudara kasih, ketika Kristus berkata kepada para murid saat itu bahwa orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mampu berjaga-jaga dan menantikan kedatangan Tuhan kembali pada saat yang tidak pernah disangkakan, maka marilah dalam kehidupan kita, di tengah segala kekhawatiran yang kita alami, kita tetap terus hidup berfokus dan berjaga-jaga hanya di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Karena hanya kebaikan Tuhanlah yang akan terus memberikan kita semangat dan kekuatan. Kebaikan Tuhan sajalah yang akan terus memberikan kita dorongan untuk kita tekun merenungkan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Untuk kita tekun menghidupi dan mewujud nyatakan firman yang kita baca itu dalam semua aspek kehidupan kita. Saat kita khawatir, oh ya ingat, kita punya Tuhan. Oh, kebenaran Tuhan mengingatkanku untuk tetap berani berproses dalam kekhawatiran. Ketika kita sedih, kita tetap ingat bahwa firman Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hati dan kehidupan kita. Akan membuat kita semakin bergembira, bersukacita. Membuat kita selalu bersemangat menjaga fokus hidup kita hanya di dalam Tuhan. Dan kalau kita kembali kepada pujian di awal perenungan kita, jangan kamu khawatir, aku tidak khawatir. Ketika melihat Tuhan memelihara semesta, aku tidak khawatir ketika kita melihat bagaimana Tuhan mencukupkan segala hal yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Kiranya itu yang akan terus menjadi semangat kita untuk tetap berserah penuh di dalam Tuhan. Sehingga apa yang menjadi rumusan tema kita pada kesempatan hari ini, memiliki tetapi tidak melekat, pada akhirnya membuat kita sadar bahwa segala hal yang kita punya saat ini, semuanya itu adalah milik Tuhan. Dan satu hal yang sanggup dilekatkan dalam kehidupan kita, satu hal di mana kita mampu pegang dengan erat dalam seluruh perjalanan hidup yang kita lalui, hanya kasih dan kebenaran Tuhan yang akan terus menjadi pedoman, menjadi penuntun langkah diri kita sehari-hari. Jadi sekarang masih khawatir, saudara-saudara? Masih. Puji Tuhan kalau masih khawatir, saudara-saudara. Berarti saudara-saudara akan terus melangkah dalam iman saudara dengan berserah hanya di dalam Tuhan. Selamat melangkah dalam kekhawatiran saudara-saudara. Terus imani Tuhan ada di dalam diri kita karena Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Amin. Mari kita bersaat hening. Kami mohon umat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kasih, kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Perjalanan kehidupan yang kami tapaki, kami sadari di dalam budaya Bapa. Namun di sana kami dapat terus melihat pertolongan terbaik-Mu hadir dan menguatkan diri kami. Pengharapan-Mu membuat kami berani untuk mengambil keputusan-keputusan penting terkait perjalanan hidup kami dalam hikmat-Mu. Dan kasih-Mu yang selalu merengkuh diri kami, sehingga kami tetap terus percaya, bahkan beriman di dalam Engkau. Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami yang tidak dapat tergantikan apapun dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena dalam seluruh perjalanan yang kami lalui, di tengah setiap kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegalauan kehidupan, kami terus memiliki kekuatan dari-Mu yang membuat kami bersuka cita dalam melangkah di tengah ketidakpastian hidup, yang membuat kami selalu mensyukuri atas segala berkat pemeliharaan yang Engkau hadirkan. Biarlah hal itu akan terus kami kerjakan dalam seluruh perjalanan hidup kami, supaya dalam segala situasi dan kondisi yang terus kami proses dan kami hadapi, kami tetap berserah dan hanya bersandar di dalam Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di tengah pandemi yang belum dinyatakan usai, di tengah begitu banyak kesulitan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, di tengah kehidupan perekonomian yang fluktuatif, di tengah kehidupan berpolitik yang kadangkala membuat kami jengkel, di tengah kehidupan bersosial yang terus kami perjuangkan dengan kesediaan untuk saling bergandengan tangan dan saling menopang satu sama lain. Kiranya kami mampu untuk selalu belajar mensyukuri segala dinamika yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Karena kami tahu Engkau sedang membentuk bangsa ini untuk menjadi bangsa yang semakin dewasa dalam berbagai aspek kehidupannya. Dan Engkau sedang membentuk bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang bersedia membawa damai sejahtera dalam hidupnya sehari-hari. Untuk itu kami terus memohon kepadamu, kami umat-Mu sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kiranya kami mampu berkontribusi secara aktif dalam membawa damai-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Dan melalui segala peranan yang kami miliki dalam kehidupan bermasyarakat, kami dapat saling bergandengan tangan, menjaga kesatuan dan persatuan di tengah kemajemukan yang ada, agar bangsa ini selalu penuh dengan kasih-Mu, dan bangsa ini selalu penuh dengan damai sejahtera-Mu. Kami juga bersyukur untuk kehidupan bergereja dan menggereja kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ketika kehidupan peribadahan kami boleh terus kami langsungkan hingga detik ini. Kami memohon kepadamu, kiranya Engkau yang akan selalu menjaga dan menuntun kami, agar kami dapat tetap setia memperjuangkan kehidupan persekutuan kami di tengah situasi yang saat ini kami hadapi. Kiranya kami mampu saling bergandengan tangan, baik kami yang berusia anak-anak, kami yang berusia remaja pemuda,
yang berusia dewasa, bahkan kami yang berusia lansia. Bahu-membahu saling melengkapi dan saling menopang untuk menunjukkan dan mewujud nyatakan pelayanan terbaik di tengah-tengah jemaat ini. Agar kehadiran gerejamu mampu dirasakan dengan baik, baik oleh anggota jemaat, oleh umatmu, maupun juga oleh setiap lingkungan di mana gerejamu berada saat ini. Secara khusus kami berdoa untuk Yayasan Kristen Petra Madiun, di mana yayasan ini menjadi perpanjangan kasih pelayanan kami di tengah-tengah kota ini di dalam bidang pendidikan. Engkau yang akan senantiasa mencukupkan dan menguatkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan yayasan Kristen ini, baik dalam operasional maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kiranya Engkau juga akan terus mengetuk dan memanggil setiap kami, agar kami pun bersedia untuk memberikan dukungan-dukungan terbaik kami bagi Sekolah Kristen Petra Madiun. Karena sekolah yang Engkau percayakan tersebut pasti memiliki sebuah hal yang indah, yang akan mampu dirasakan oleh setiap anak-anak, para guru karyawan, setiap rekan-rekan pengurus, pengawas dan pembina yayasan, bahkan oleh seluruh masyarakat Kota Madiun. Dan biarlah keberadaan sekolah ini ya Tuhan, melalui dukungan-dukungan terbaik yang mampu kami berikan, tetap menjadi saluran berkat kasih-Mu bagi sekelilingnya. Kami pun saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang sedang dalam masa pengobatan maupun masa pemulihan. Engkau yang akan selalu menjaga dan menolong mereka di dalam setiap kekuatan yang mereka miliki, juga dalam segala upaya pemulihan yang diperjuangkan, agar melalui kekuatan yang Engkau anugerahkan, menolong saudara-saudara kami ini tetap bersuka cita menjalani kehidupannya, selalu bersabar dan memiliki ketegaran hati dalam melalui segala proses pemulihan yang dijalaninya. Demikian juga untuk setiap keluarga yang merawat dan mendampingi, kiranya anugerah-Mu yang akan juga memberikan semangat bagi setiap keluarga, saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan. Sehingga dengan kekuatan tersebut biarlah keluarga bisa terus memberikan pendampingan terbaik mereka. Demikian juga untuk setiap kami ya Tuhan, dalam situasi cuaca saat ini, kami juga terus memohon kiranya kekuatan-Mu hadir dalam setiap tubuh kami, agar kami mampu memiliki kekuatan terbaik dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan, supaya kami dapat terus menjaga kesehatan kami, menjaga tubuh ini dengan sebaik-baiknya untuk kami pakai demi kemuliaan nama-Mu. Jikalau saat ini mungkin kami sedang batuk, pilek, demam, dan juga merasakan kelemahan di bagian-bagian tertentu dalam tubuh kami, kami berserah penuh dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap penyakit yang kami peroleh kami hayati sebagai cara-Mu dalam memelihara iman kami, cara-Mu dalam mendidik kami, juga cara-Mu dalam membentuk hidup kami. Karena kami tahu Engkau tetap hadir dan Engkau selalu menyatakan karya kebaikan-Mu dalam setiap sakit yang saat ini tengah kami derita. Kami juga ingin memberserahkan untuk anak-anak kami yang saat ini masih berjuang di dalam mencari sekolah yang baru dalam kehidupan mereka. Engkau yang akan senantiasa memberkati dan menolongnya ya Tuhan, supaya dalam segala kesempatan yang mereka harus tetap lalui dalam proses seleksi maupun juga dalam tes-tes yang dilakukan secara daring maupun juga secara luring, Engkau yang akan selalu menguatkan dan memberkati semangat anak-anak kami tersebut, agar mereka tetap mampu menjaga stamina mereka tetap mampu menjaga semangat prestasi mereka, agar dalam segala seleksi yang dilalui, mereka tetap mampu memberikan yang terbaik. Demikian juga untuk anak-anak kami yang sedang berjuang dalam mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan kasih-Mu yang akan selalu menuntun mereka dalam hikmat-Mu, supaya apa yang mereka kerjakan dalam proses pencarian kerja mampu membuahkan hasil yang baik dalam kehendak-Mu. Dan kiranya dengan pekerjaan yang nantinya mereka peroleh, membuat anak-anak kami terus bersyukur dan menghargai segala perjuangan yang mereka lalui, juga menghargai setiap berkat-Mu
yang Engkau anugerahkan dalam pekerjaannya. Kami juga ingin memberserahkan untuk kehidupan pernikahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga akan selalu menolong kami dalam menjaga kehidupan pernikahan dan berkeluarga kami. Kami percaya pernikahan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami ada sebuah kehidupan yang indah, di mana Engkau berkarya di dalamnya dan Engkau mengajak kami untuk menjadi kawan sekerjamu dalam mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu kami memohon ya Tuhan, kiranya dalam segala dinamika kehidupan pernikahan dan berkeluarga yang kami alami dalam keseharian yang kami jalani, akan memampukan kami tetap memfokuskan hidup pernikahan berkeluarga kami hanya di dalam kasih-Mu dan menolong kami untuk senantiasa tetap melibatkan Engkau dalam berbagai dinamika pernikahan kami. Kami juga ingin memberserahkan akan seluruh pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dalam hidup kami sehari-hari. Kami memohon kekuatan-Mu yang hadir dan memperlengkapi kami ya Bapa, supaya dalam segala pergumulan sekaligus peranan-peranan hidup yang Engkau percayakan, menolong kami untuk bertumbuh dalam iman maupun hidup kami sehari-hari, juga dalam karakter-karakter kehidupan. Sehingga melalui setiap pertumbuhan yang kami jalani, kami akan terus bersuka cita dan memuliakan nama-Mu dan selalu bersedia berproses di dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Sesaat lagi kami akan berpisah dan kami akan melanjutkan langkah kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya kasih karunia-Mu yang selalu melengkapi dan menolong kami untuk meneruskan tugas kesaksian kami. Inilah setiap doa kami yang mampu kami ungkapkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi, karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Mazmur 33 ayat 21 dan 22 berkata, "Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Marilah kita ungkapkan syukur kita
dalam persembahan syukur dengan memuji syukur padamu, ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas pengalaman harum indah tak terpilih. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu beritahu agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kami mohon umat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sehari-hari, sehingga pada saat ini kami dapat berhimpun bersama-sama. Tuhan, Engkau yang selalu memberi rezeki kepada kami, dan pada saat ini kami ingin memberikan persembahan kepadamu. Berkatilah persembahan ini, sehingga dapat dipergunakan untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menyeru. Tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar,
dan roh, uli dekat Bapa surgawi terus menjagaku. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Setialah mengikut Tuhan dalam segala situasi kondisi kehidupan yang engkau alami. Terpujilah Allah Tritunggal. Kini dan selamanya. Kini pergilah dan kembalilah dalam panggilan kehidupanmu sehari-hari dengan berkat-Nya. Kasih karunia Allah Tritunggal memberkati dan memampukanmu untuk terus setia mengikut-Nya dalam seluruh langkah ziarah hidupmu, dalam berbagai dinamika hidup yang engkau alami kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.